Baik, kembali lagi bersama saya Maria Asria Oki. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis, populasi, dan sampel. Yang pertama, hipotesis, menyusun hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Asal dan fungsi hipotesis. Yang pertama, hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Misalnya, seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai harga suatu produk, maka agar dapat menurunkan hipotesis yang baik, sebaiknya yang bersangkutan membaca teori mengenai penentuan harga. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Fungsi hipotesis menurut Nasution ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji kebenaran suatu teori. Yang kedua, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Dan yang berikut, memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Yang berikut pertimbangan dalam merumuskan hipotesis. Pertama, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya, dalam merumuskan hipotesis, seorang peneliti harus setidak-tidaknya mempunyai dua variabel yang akan dikaji. Yang berikut, kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Jika variabel lebih dari dua, maka biasanya satu variabel tergantung, dua variabel bebas. Yang berikut harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada suatu makna. Satu makna tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Yang berikut harus dapat diuji secara empiris, maksudnya ialah memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Yang berikut, sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai, atau sikap. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Hipotesis ini merumuskan hubungan antar dua atau lebih variabel-variabel yang diteliti. Yang berikut, dalam menyusun hipotesisnya, peneliti harus dapat mengetahui variabel mana yang mempengaruhi variabel lainnya, sehingga variabel tersebut berubah. Menurut bentuknya, hipotesis dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Hipotesis peneliti atau kerja. Hipotesis peneliti merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Dalam hipotesis ini, peneliti menganggap benar hipotesisnya yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dengan mempergunakan data yang diperolehnya selama melakukan penelitian. Misalnya, ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah orang stres. Yang kedua, hipotesis operasional. Hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat objektif. Artinya, peneliti merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya, tetapi juga berdasarkan objektivitasnya, bahwa hipotesis penelitian yang dibuat belum tentu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada. Untuk itu, peneliti memerlukan hipotesis pembanding yang bersifat objektif dan netral, atau secara teknis disebut hipotesis nol. Yang ketiga, hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik.
Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka atau kuantitatif. Yang berikut cara merumuskan hipotesis. Yang pertama, cara merumuskan hipotesis ialah dengan tahapan sebagai berikut. Merumuskan hipotesis penelitian, hipotesis operasional, dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis penelitian ialah hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Contoh, ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Yang berikut ada hubungan antara promosi dan volume penjualan. Hipotesis operasional. Yang pertama, hipotesis operasional ialah mendefinisikan hipotesis secara operasional variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalisasikan. Yang berikut misalnya, gaya kepemimpinan dioperasionalisasikan sebagai cara memberikan instruksi terhadap bawahan. Kinerja pegawai dioperasionalisasikan sebagai tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Yang berikut hipotesis operasional. Hipotesis operasional dijadikan menjadi dua, yaitu hipotesis 0 yang bersifat netral dan hipotesis 1 yang bersifat tidak netral. Maka bunyi hipotesisnya, HO tidak ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. H1 ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Yang berikut populasi dan sampel. Populasi. Yang pertama, populasi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang berikut, satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai beberapa karakteristik, misalnya gaya bicaranya, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, kepemimpinannya, dan lain-lain. Yang berikut misalnya akan melakukan penelitian tentang kepemimpinan Presiden Y, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki Presiden Y. B. Sampel. Sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Contoh menentukan ukuran sampel. Bila dimiliki siswa kelas 3 sebanyak 300 siswa atau populasi, maka dengan menggunakan taraf kesalahan 10% dapat digunakan sampel dengan ukuran N sama dengan 207. F. Cara mengambil anggota sampel. Pada teknik pengambilan sampel random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Maka cara pengambilannya, bila nomor 1 telah diambil, maka perlu dikembalikan lagi sehingga peluang untuk setiap nomor untuk terambil akan tetap sama. Sekian dan terima kasih.